Masih belajar bab 8, Roh Kudus mengubah dan memperbaharui. Oke, coba perhatikan dulu ini gambar metamorfosis kupu-kupu. Apa itu metamorfosis? Perubahan hidup kupu-kupu ya. Kupu-kupu ini apa dulu dia? Telur. Kemudian menetas menjadi ulat. Dari ulat berubah jadi kepompong. Dari kepompong berubah jadi kupu-kupu. Ini terjadi dalam 1 hari atau dalam beberapa hari? Dari telur kupu-kupu menetas ke ulat, dia perlu waktu 4-5 hari. Kalau telur ayam beda lagi, dari telur menetas ke ayam berapa hari? 21 hari ya. 21 hari perlu waktu. Enggak langsung situ bertelur langsung netas jadi ayam, enggak ya. Perlu waktu, perubahan itu ternyata perlu waktu ya. 21 hari. Kalau anjing dalam perut dia bukan telur ya, tapi anak anjing. Dari anjing hamil sampai melahirkan itu sekitar 2 bulan. Cuma 2 bulan. Manusia, mama kita mengandung kita 9 bulan. Baru lahir kita. Lama ya, 9 bulan. Kita lihat lagi nih ya. Perubahannya pertama telur tadi ya. Kalau lihat di pohon, apalagi di daun pohon pisang banyak ini. Ya. Seperti ini dulu ulat. Masuk seperti ini tahapnya, masuk seperti ini. Berapa tahap ini? 1, telur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi tidak? 10. Akhirnya berubahlah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, ada perubahannya. Perubahannya cantik dari yang jelek ke yang cantik. Ya, oke. Kita lihat peran Roh Kudus dalam hidup kita. Minggu lalu kita sudah belajar siapakah Roh Kudus itu, siapakah Yesus itu, sekarang apa perannya dalam hidup kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya, Yesus yang bilang ini, waktu dia ada di bumi, lebih baik, lebih berguna bagi kamu. Dia bilang sama murid-muridnya, lebih baiklah aku pergi kemana? Ke surga, ya. Supaya penghibur yang lain datang. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jadi Yesus Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia untuk mati menebus dosa-dosa kita, dia pergi. Tuhan itu kan roh, ya. Tapi kalau dia menebus dosa manusia harus ada dulu dagingnya. Maka dia lahir dari seorang manusia supaya dia punya daging, supaya dia punya tubuh untuk bisa disalibkan, ya. Waktu Yesus pulang ke surga, turunlah Roh Kudus. Roh Kudus ya roh Allah sendiri, ya. Allah sendiri. Kalau dia datang, dia akan menghibur. Peran Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Kalau Roh Tuhan ada di dalam hidup kita, ada penghibur kita. Enak ya, kalau kita bersedih, kalau kita berduka cita, ada penghibur kita, sahabat kita, Tuhan penghibur kita. Kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsapkan, menyadarkan kita akan dosa kita. Kalau ada kesalahan kita sadar kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau kita ada kesalahan kita nggak sadar-sadar, siapa yang menginsapkan? Ya, oke. Terus menginsapkan, meyakinkan kita akan kebenaran. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Lanjut lagi, lompat ya, lompat ke 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata
sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Itulah, dan dia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Oke. Apabila Roh Kudus itu datang dalam hidup kita, roh itu yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kita ke dalam kebenaran, ya. Semakin mengenal Tuhan. Kalau Roh Kudus itu dalam diri kita, kita punya kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan, punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan, ya. Coba. Tadi Miss bilang kita dikandung oleh mama kita 9 bulan, lama loh, 9 bulan. Mama kita waktu mengandung kita ada perubahannya. Perubahannya selera makannya kuat, tambah. Aturan 1 piring jadi 2 piring. Kalau ditanya, kok banyak kali Bu makannya? Iya, untuk anak saya sepiring. Gitu kan, udah ada di dalam. Ya, ada perubahan loh. Ya, bentuk fisiknya pun berubah kalau mama kita mengandung, ya. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, berarti ada perubahan kan? Kita jadi pengen belajar firman Tuhan, sama kayak mama-mama yang mengandung. Makannya berapa itu? 2 piring, ya. Terus tidurnya pun berbeda, cara tidurnya beda, cara jalannya juga sudah beda. Karena apa? Karena ada anak di dalam dirinya, dalam perutnya. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada perubahan. Pengen kita untuk berdoa, pengen kita untuk memuji Tuhan, pengen kita untuk berbuat yang baik, melakukan hal-hal yang benar. Itu karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, menuntun kita kepada kebenaran. Ya, next ayat 14. Jadi kalau Roh Kudus itu ada dalam diri kita, ada lagi perannya, memuliakan Yesus yang sudah mati di kayu salib itu. Ya, gak pernah ada orang yang kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, gak pernah dia mencaci-caci Tuhan Yesus. Ya, menghina, mengejek Tuhan Yesus nggak pernah. Kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, ya, kalau ada Roh Kudus dia memuliakan Yesus, ya, sama mereka, sama, ya. Roh Kudus akan sanggup mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang itu akan sanggup mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan karena ada Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak sanggup berkata Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya, belum ada Roh Kudus dalam dirinya. Ya, beruntunglah kita sudah punya Roh Kudus dalam diri kita pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bersyukur kita ya. Oke, next. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku. Aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Iya, jadi kalau kita semakin akrab dengan Tuhan, pertanyaannya bagaimana supaya akrab ya? Coba dulu bagaimana supaya akrab? Kalau kita akrab, kita akan diberitahu oleh Tuhan apa yang akan terjadi. Oh, itu. Bagaimana supaya akrab? Ya, bagaimana supaya akrab? Kita lihat dulu, lompat ke Maria. Lompat ke sini. Nah, bagaimana supaya bisa kita akrab? Berarti kan kita harus menjalin hubungan yang baik kan dengan Roh Kudus. Karena kalau kita akrab, dia akan memberitahu kepadamu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Ya, dikasih tahu seperti siapa tuh namanya? Si Nuh. Ya, si Nuh akrab dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu Nuh. Tuhan akan menghancurkan bumi ini, bangun Batra. Nah, dikasih tahu ya. Terus pertanyaannya, bagaimana supaya akrab dengan Tuhan? Kalau akrab berarti tidak membuat Tuhan bersedih kan? Iya kan? Nah, sekarang baca. Dan janganlah kamu
mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Iya, Roh Kudus diberikan kepada kita sehingga kita ditandai. Oh, ini ada Roh Kudus, dimatrai, ditandai kita. Kita sudah dicap, ini milik Tuhan, ini milik Tuhan, ini milik Tuhan. Ada Roh Kudus, ini milik Tuhan, ya. Supaya kita akrab dengan Tuhan, berarti kita harus menjalin hubungan yang baik. Menjalin hubungan yang baik berarti tidak melukai, ya. Berarti tidak menyakiti, ya. Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan, membuat Roh Kudus bersedih. Apa sih yang membuat Roh Kudus bersedih? Nah ini, ya, ini dia. Segala kepahitan dibuang katanya, buang. Kepahitan itu apa? Menyimpan rasa dendam. Nah ini, membuat Roh Kudus berduka, bersedih. Kan dia ada di dalam hati kita, ya. Tapi kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, dendam kepada teman kita, kepada orang lain, kemudian kita kita bersedih dan kita simpan kesedihan itu di dalam hati kita. Ini membuat Roh Kudus berduka, bersedih, ya. Geram, kegeraman. Ini geram untuk melukai orang lain. Karena saking geramnya dia berusaha bagaimana caranya untuk melukai orang lain. Nah, ini kemarahan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang, ya, dibuang. Belajar kita hari ini apa yang membuat Roh Kudus itu berduka, ya. Kalau dia berduka, bagaimana caranya dia mau ngasih tahu kepada kita rahasia-rahasianya, ya. Jadi pertanyaannya, pastilah semua kita di tempat ini pernah kita disakiti oleh orang lain, kan? Pernah, kan? Baik orang tua, teman, maupun saudara-saudara kita, pasti pernah, ya. Kalau begitu kita harus jujur kepada Tuhan, ya. Kalau kita masih menyimpan dendam, kesalahan orang lain, jujur saja bilang pada Tuhan, supaya Roh Kudus membantu kita nanti untuk menyelesaikan itu. Kemudian langkah selanjutnya apa yang mau dilakukan? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya. Kita diminta, ya, ramah seorang terhadap yang lain. Ramah itu mudah senyum, ya. Ramah, mudah senyum, mau menegur, sapa, itu ramah, ya. Terkadang ada tidak di antara kita ini yang sulit untuk ramah, ya. Sulit dia ramah, senyum pun sulit. Menegur orang pun sulit. Mudah tidak ramah? Mudah, ya. Negur Easy. mudah, ya. But sometimes it's hard when you are mad at someone. Why? Because when you're mad, it's not really easy to actually bisa ramah, Miss. Agak susah Kadang kadang, ya. emosi gitu, Miss. Kalau emosi mana Kadang mungkin susah, lagi. kadang enggak. Ya ini si Pici Kadang kayak jujur, gitu, ya. Miss. Ya kalau, ya benar. Kalau kita emosi mana mungkin lagi bisa senyum. Tapi firman Tuhan hari ini, belajar kita hari ini. Kayak mana, Miss? Yes, Miss, yes. kalau Mami Vici, Miss, lagi marah-marah pun kadang bukan kita yang salah, Miss. Mami salah kadang marah, kita nggak bisa nunjukin emosi. Iya, benar yang kamu bilang itu, Pici. Ya, tapi kan ada Roh Kudus dalam diri kita, dan perubahan itu enggak langsung satu hari, enggak. Perubahan itu perlahan, tapi ada, ya, ada. Yang harus kita lakukan apa? Ya jujur saja, ya. Tuhan, hari ini saya marah, begitu.
Tuhan, hari ini aku benci. Lalu apa yang mau kita harapkan? Supaya Tuhan mencurahkan kasih-Nya berlimpah-limpah di hati kita. Supaya kita kembali lagi bisa mengampuni orang lain. Kembali lagi kita bisa memaafkan. Dan itu semua ada prosesnya. Ada tahapannya. Perubahan itu ada tahapan. Miss lihat ya, perubahan Miss tahun lalu dengan tahun sekarang. Miss perhatikan, dulu tahun lalu gimana ya cara Miss menghadapi emosi Miss? Sekarang udah bagaimana? Ada perubahannya. Ya, meskipun lambat tapi ada perubahannya, dan Miss yakin itu semua Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakannya, melakukannya. Roh Kudus dalam proses pertobatan. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus dan peran atau pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sekarang, apakah Roh Kudus juga memiliki peran terhadap orang yang belum percaya? Benar, Roh Kudus turut berperan dalam kehidupan orang yang belum percaya, dalam arti orang yang dalam proses pertobatan. Ingatkah kamu akan cerita pertobatan Saulus? Saulus adalah orang yang sangat membenci pengikut Kristus. Setelah bertobat, ia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Next. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah kamu memiliki kuasa Roh Kudus? Roh Kudus dengan kuasanya dapat mengubah kehidupanmu bila kamu mengundang Dia. Oke, let us see screen Luke chapter 11 verse 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan roh mereka yang meminta, ya. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus bisa tetap di dalam hidup kita? Jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, tinggal minta aja, ya. Dengan berdoa, minta, Tuhan, Roh Kudus, tinggallah di hati saya, pimpin saya. Roh Kudus, hari ini aku membenci temanku, tolong aku Tuhan. Tinggal diminta, ya. Minta supaya kita bisa mengalami perubahan hidup. Roh Kudus harus tinggal di dalam hati kita. Minta, Tuhan, saya mau berubah menjadi rajin. Minta, nanti Tuhan akan menggerakkan kita untuk jadi rajin. Tuhan, saya mau pengen untuk belajar, terus belajar kebenaran firman Tuhan supaya saya semakin mengenal Tuhan. Tolonglah saya Tuhan. Ya, tinggal minta. Minta, doakan supaya Roh Kudus membimbing, menuntun, membarui. Yes, Immanuel? Benar si Immanuel, Tuhan yang mengontrol. Ya, itu dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar betapa pentingnya Roh-Mu di dalam hidup kami, sebab dengan Roh itulah yang memperbaharui kami, yang mengubah kehidupan kami. Tuhan, tinggallah di hati kami, tuntunlah kami, pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan kami dan boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.